Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amittana bil asrarihi amin. Kita sampai pada bab muqaddimah daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana nanti akan kita jelaskan dari kitab yaitu I'anatul Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi abtadi'u ngawiti ngaji sapa ingsun. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalam donya lan akhirat. Ar-Rahim kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Rekan-rekan yang saya muliakan, apapun yang kita mulai hendaknya dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lah, apa fadilahnya membaca bismillah? Di dalam kitab Syarah Radhibul Haddad dikisahkan, Marra Isa fil maqabir. Nabi Isa itu ketika mau ke tempat ibadahnya itu selalu melewati kuburan. Pada suatu ketika Nabi Isa melihat ada orang yang selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa. Nabi bisa melihat. Nabi itu bisa melihat orang disiksa dalam kuburnya. Lah, 7 tahun setelah Nabi Isa setiap hari melihat orang disiksa, faidan itu berarti fajaiyah, mengagetkan. Loh, tiba-tiba orang yang biasanya disiksa, hari itu semua siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bertanya, "Ya fulan, bima hasulta hadhil manzilah?" Kok jenengan bisa dapat kemuliaan, diampuni semua dosanya, itu apa rahasianya? Nabi si fulan mengatakan, "Kula niku pas hamil, saya pas meninggal dunia, indana zaujatun hamil, istriku sedang hamil. Wal'an, sekarang anakku sudah dilahirkan, anakku umurnya 6 tahun menginjak 7 tahun. Bibarkati ta'limihi fir ribat." Dengan berkahnya anakku dibawa ke majelis taklim dan anakku belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka mengatakan, ayyuhal muluk kaifa u'adzibuhu wal waladu fil ardi yadhkuru ismi. Aku tidak mungkin bisa menyiksa orang tua wahai malaikatku ketika anaknya di dunia mau belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah adik-adik dan teman-teman semuanya, para jamaah Masjid Zayed, insyaallah dengan kita memulai kajian kita dengan baca bismillah, semua dosa kita dan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab ketika kita mau ngaji, kita tidak meninggalkan daripada adab-adab para masyayikhun al-kiram. Seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau kalau datang ke majelis taklim pasti membawa yang beliau memiliki. Misalnya punya mouse, punya pisang, ya dibawa pisang. Misalnya punya nukut, punya uang, dibawa uang. Untuk apa? Untuk apa kemudian beliau membawa uang itu? Beliau itu setiap mau datang di majelis taklim sodakoh. Misalnya antum jenengan dari rumah mau ke Masjid Zayed, sodakoh. Ya Allah, apa doanya apa? Satu, ya Allah, semoga dengan sodakoh ini engkau muliakan guru-guru saya. Yang kedua, semoga dengan sodakoh ini engkau tutup aib guru saya dari mata saya. Yang ketiga, semoga dengan sodakoh ini ya Allah engkau jadikan ilmu yang aku pelajari menjadi ilmu yang barokah. Masya Allah, ini penting. Karena cobaan bagi seorang thalib ilm, cobaan bagi seorang pencari ilmu yang paling berat itu apa? Mengetahui kekurangan seorang guru. Masya Allah. Maka dikatakan, man lam ya'taqid anna syekhahu kamil, barang siapa orang yang tidak beriktikad bahwa gurunya itu guru yang luar biasa, guru yang mulia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jenengan sudah ngaji, belajar, sekolah, harus benar-benar taat kepada guru. Ta'alliq. Al-Habib Abu Bakar Al-Adini Ibn Ali Masyhur, Habib Abu Bakar Al-Adini yang kemarin meninggal dunia, pengasuh Universitas Al-Wasatiyah. Sebelum kondur, kalau diwasiati sama Habib Abu Bakar Al-Adini dari Yaman, allik qulubakum ma'a qulubi syaikhikum. Kalau kamu pengen sukses wahai mustain, maka sambungkan hatimu kepada guru-gurumu. Kenapa kok kita penting menyambungkan hati kita pada guru-guru kita? Kenapa kok kita penting sekali untuk selalu rindu dan selalu membayangkan wajah guru-guru kita? Karena Kanjeng Nabi telah mengatakan, wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Dengan jenengan mengingat wajah guru, memandang wajah guru, akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini apa pengertian rahmat di sini di I'anatul Thalibin? Rahmat itu adalah Allah memberi kecukupan atas apa yang kita inginkan.
Jenengan kerentek, ya Allah, apa nih? Ya Allah, saya pengen bisa beli kitab Tuhfatul Muhtaj, kebeli kitab Tuhfatul Muhtaj. Ya Allah, saya pengen bisa beli kitab Nihayatul Muhtaj, kebeli kitab Nihayatul Muhtaj. Jadi itu rahmat, adik-adik. U'alifu ngarang sapa ingsun. Wal ismu tawi kalimat bismi iku mustakun den jupuk minas sumui saking lafat asumu. Wa huwa utawi al ismu iku al ulu duwe makna agung. Jadi kalimat ismun itu maknanya adalah luhur. Makanya ketika Imam Syibaweh meninggal dunia, Imam Syibaweh meninggal dunia, maka ro'a ba'dul ulama fi manamih. Para ulama-ulama itu kemudian istikharah. Hasil istikharahnya bahwa Imam Syibaweh di dalam alam kuburnya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian bertanya, "Ya Syekh, limadza kadza famahada?" Jenengan kok bisa dapat kenikmatan senikmat ini, itu apa resepnya? Wahai Imam Syibaweh. Imam Syibaweh mengatakan, karena di dunia aku berpendapat kalimat yang paling ma'rifat itu adalah lafaz Allah. Coba kita hilangkan alifnya menjadi lillahi, untuk Allah. Lam pertama kita buang lahu, kepada Allah. Lam yang kedua kita buang hu. Hu ini adalah isim domir, kata ganti yang kembali kepada lafaz la ilaha illallah. Jadi mboten enten kalimat yang lebih mulia di dunia ini melebihi lafaz Allah. Ngoten. Ada Allah. Makanya kalau ada ikut thariqah itu nanti nafi anfas, nafi isbat. Hu ini diniati apa? Isim domir, kata ganti yang kembali pada la ilaha illallah. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. La minal wasmi, ora saking kalimat al wasmi. Wa huwa tawi al wasmi ku al alamatu tondo. Wallahu ta'i Gusti Allah iku alamun dat lidzati kang duweni zat al wajibi kang wajib, al wujudi kang wujud. Allah itu adalah zat yang wajib ada. Faham nggih? Radi momen sithik nggih. Allah itu wujuduhu qabla wujudil wujud. Wa wujuduhu ba'da adamil wujud. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah itu tetap akan ada setelah kata tidak ada. Paham nggih? Wis pokoke paham nggih. Paham pokoke. Niki nembe mukadimah, jadi belum masuk ke fikihnya ini. Wa asluhu ta'i asale lafat Allah iku ilahun, lafat ilah. Jadi ilah Allah nggih. Wa huwa tawi lafat Allah iku ismu jinsin, isim jenis likulli ma'budin kedue saben-saben perkara kang den sembah. Jadi Allah itu adalah zat satu-satunya yang boleh kita sembah. Tidak ada adik-adik yang boleh kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adik jangan ikut majelis tafsir di Solo yang tidak menyebut nama tafsirnya. Bahaya, sesat pasti itu. Majelis tafsir enggak nyebut, bahaya, jangan diikuti. Kalau majelis tafsir Baidawi bagus, majelis tafsir Qurtubi bagus, majelis tafsir An-Nawawi Marah Labid bagus. Tapi kalau majelis tafsir enggak nyebut nama tafsirnya, lebih baik tidak usah diikuti. Kenapa? Takutnya dia membaca Quran yang kemudian dipahami pakai terjemah. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh nggih. Kemarin di televisi ada orang yang ceramah begini. Apapun agamanya, apapun akidahnya, selama dia beragama apapun agamanya, maka dia berhak menjadi ahli orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya nih. Memang enten ayate, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina amana billahi wal yaumil akhir. Enten ayate, Pak. Cuman ayat ini memang ada berlaku saat orang Yahudi Nasrani itu masih pakai Injil, Taurat dan Zabur yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang Bapak Ibu, kitab Taurat, Injil dan Zabur sudah ditahrif, sudah direvisi. Makanya sudah tidak asli, turunlah ayat apa? Inna dina indallahil Islam. Paham nggih? Adik-adik nggih? Pak Mustain. Kok nganu ya? Negara kita kok asasnya Pancasila ya? Kok enggak asas Islam ya? Itu bagaimana itu? Nah, ini penting sekali nih. Ada banyak orang yang menentang asas Pancasila. Harusnya asasnya Islam.
tahun 1971-an itu adik-adik, bapak, ibu-ibu, mbok-mbok ya, itu pernah terjadi ibu-ibu ya, itu pernah terjadi pertemuan ulama nasional teng Situbondo membicarakan tentang asas tunggal Pancasila. Saat itu para ulama berdebat, jane itu asas itu Islam atau asas itu Pancasila boleh. Para ulama berdebat, tidak bertemu. Terus ada seorang kiai, namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Mbah Ahmad Siddiq Jember, makamnya ada di Tambak, dekatnya Gusmik. Lah, Mbah Ahmad Siddiq Jember naik panggung. Beliau mengatakan, di Quran itu ada 2 kalimat. Ada kalimat asas dan ada kalimat din atau agama. Bapak Ibu, para kiai yang saya muliakan, kata beliau, kalau agama memang satu toh, inna dina indallahil Islam. Kalau agama harus Islam. Tapi kalau asas, faman usis ala taqwa, apapun itu yang penting mengajak kepada takwaan, maka boleh dan sah menjadi sebuah asas. Paham nggih? Makanya semenjak itu, kenapa kok Pancasila diterima menjadi asas? Karena di Quran antara agama dan asas itu 2 kalimat yang berbeda. Asas kita tetap Pancasila, agama kita tetap agama Islam. Paham nggih? Ini dulu para habaib kumpul di Situbondo, habaib semua kumpul di Situbondo itu, habib-habib sepuh sama para kiai-kiai kumpul di Situbondo, disepakatilah Pancasila sebagai asas negara dan satunya apa? Agama adalah agama Islam. Paham amat? Bismillahirrahmanirrahim. Summa urifan nuli dan ma'rifatake bi alin kelawan al. Wa khudifat lan den buang apa al hamzatu hamzah. Summa stu'mila nuli den amalake fil ma'budi ing dalam kalimat al-ma'bud bihakin kelawan hak. Wa huwa utawi madkuriku alismu jeneng al-'adhamu kang luwih agung indal aktsari mungguhi luwih akeh menungso makhluk. Walau yusammalan walam yusammalan ora den arani bihi kelawan madkur apa ghairu liyani Allah. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dan mbok-mbok tidak boleh memberi nama Allah kepada selain Allah, enggak boleh. Tapi kalau di dalam kitab di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, Al-Azkar An-Nawawi dulu ada seorang, ya mungkin belajarnya kurang lama karena gak ada harokatnya, dibaca Az-Zakar An-Nawawi. Wah, ngawur ini ngawur. Al-Azkar An-Nawawi. Di dalam kitab itu dikatakan afdhalul asma indallah Abdullah wa Abdurrahman. Saapi-api jeneng niku Abdullah dan Abdurrahman. Maka anak saya yang pertama namanya Abdullah, anak kedua Abdurrahman. Sebaik-baik nama itu Abdullah dan Abdurrahman. Gitu. Pun pokoknya aman. Syukur-syukur enten Muhammadi. Man wulida mauludun fasumya bi ismi Muhammad au Ahmad. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtad, ya, syarahnya kitab Minhaj, dikatakan barang siapa orang yang namanya ada Muhammadnya, ada Ahmadnya, andekan dia maksiat, andaikan dia punya dosa, dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Rada-rada aman nih. Aman. Ada yang namanya ada Ahmadnya? Masyaallah, banyak-banyak masyaallah. Muhammad, masyaallah. Banyak masyaallah gitu. Tapi jangan maksiat. Mun, kalau punya anak kasih nama Muhammad atau Ahmad. Kanjeng Nabi punya nama banyak. Nabi Muhammad itu punya nama lain jumlahnya 2000 nama. Di dalam kitab Syarah Zarqani, nama lainnya Kanjeng Nabi 2000. Tapi yang paling afdol itu Muhammad dan Ahmad. Masalah Muhammad dan Ahmad sudah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya, panjang, setengah jam gurun jelaski Ahmad kalih Muhammad. Walam yusammalan ora den arani bi kelawan madkur apa ghairu liyani Allah. Enggak boleh ngasih nama anaknya dengan nama Allah, enggak boleh. Nah, ngoten. War-Rahmanu ta lafat Ar-Rahman, Ar-Rahimu lan lafat Ar-Rahim iku sifatani sifat loro buniata kang dimbangun apa Ar-Rahman Ar-Rahim lil mubalaghati krana mubalaghah. Min rahimi saking lafat Rahim. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalimat Rahman sama Rahim itu maknanya sama maknanya sama. Bedanya kalau Rahman, Allah itu merahmati baik yang agamanya Islam maupun non-Islam, baik manusia maupun jin, baik dia hewan maupun binatang, semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau rahim itu yang dirahmati sama Allah hanya umat Islam toh. Kanjeng Nabi niku rahmah atau rahimah? Kanjeng Nabi rahmah atau rahimah? Rahmah.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya Kanjeng Nabi itu walaupun orang non muslim dicintai, enggak dimusuhi. Pada suatu ketika Kanjeng Nabi ketika sampai ke kota Madinah, nah ini coba nanti dibuka di dalam Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari atau Tarikh Ibnu Khaldun atau tarikhnya, coba ada satu lagi tarikhnya itu, ada 3 kitab tarikh itu, kitab sejarah. Dikisahkan Kanjeng Nabi adik-adik ini kan mendekati pemilu jadi proklamasi nggih, kadang-kadang harus dimasukkan ke proklamasi sedikit-sedikit nih. Kanjeng Nabi ketika sampai ke kota Madinah itu Kanjeng Nabi dipun rawuhi, didatangi sama Sayyidina Ali. Bukan didatangi, dawuh perintah pada Sayyidina, ya Ali, isna'id dustur. Ali menantuku, tolong saya buatkan sebuah supreme of the land, sebuah undang-undang, sebuah konsep tata negara yang akan menjadi konsep pembentukan negara Madinah. Kok negara niki belum Madinah, negara niki. Oh nggih, mertua kan ngoten nggih. Kalau Sayyidina Ali terus membuat itu undang-undang, ada 57 pasal undang-undangnya yang disebut dengan Piagam Madinah. Paham nggih? Piagam Madinah yang ada itu sudah revisi. Aslinya kalimatnya kurang lebih begini. Hadza kitabur Rasulullah Muhammad. Hadza kitabur Rasulullah an-nabalat al-islamiyah Madinah. Ini adalah undang-undang Islam karya Rasul Muhammad. Sesungguhnya negara Islam Madinah. Kanjeng Nabi mengatakan, ya Ali, umhu hada wa hada. Tolong kamu hapus kalimat Islam dan kalimat syariatnya. Loh, kenapa wahai Rasulullah? Nahnu ma'al Khadraj wal Kunaika wan Nadir. Kita itu akan tinggal bersama dengan Bani Kunaiko, Bani Nadir, Bani Khadraj, ada 14 agama yang berbeda-beda. Jangan paksakan di kota ini dengan nama negara Islam Madinah. Oh ngoten nggih. Makanya negaranya saat itu adalah negara Madinah, undang-undangnya adalah undang-undang Madinah. Ngoten. Makanya ketika Indonesia adik-adik, ibu-ibu, mbah-mbah nggih, dulu ketika Indonesia itu para foundernya, para pemimpinnya itu sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, pengen membuat negara Islam Indonesia, ditolak sama Mbah Yai. Kenapa? Karena kita ingin meniru yaitu Nabi Muhammad SAW. Indonesia itu kan ada banyak agama, maka tiru Rasulullah apa? Jangan paksakan membuat negara Islam Indonesia. Paham gitu? Kenapa negara kita kok tidak negara Indonesia bersyariah atau negara Islam Indonesia? Karena kita malah meniru daripada uswahnya Nabi Muhammad SAW. Niki, kita itu negaranya enggak negara Islam Indonesia sih Pak. Malah kita niru Rasulullah. Rasulullah itu pernah menolak ketika Sayyidina Ali usul pengen mendirikan negara Islam. Negara Islam Madinah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi itu rahmah. Kanjeng Nabi tidak pernah memusuhi siapapun juga, enggak pernah. Dzurriyyah Kanjeng Nabi orangnya mulia-mulia. Dzurriyyah Kanjeng Nabi para habaib orangnya top-top, Masya Allah. Kita wajib mencintai para dzurriyyah Nabi SAW. Mereka mulia-mulia, Masya Allah. Contoh, mertua daripada guru mulia Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu punya mertua namanya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Masyhur, di rumah saya fotonya besar. Lah, Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, beliau pernah ngisi pengajian. Yang datang ribuan. Masya Allah. Ketika ngisi pengajian, tiba-tiba ada orang berdiri di depan beliau, adik-adik. Mbak-mbak, mbok-mbok dan mbah-mbah berdiri. Nah, kemudian ketika berdiri gitu, itu siapa namanya? Habib Muhammad itu orang jelek, difitnah, dicaci, dimaki, direndahkan, dihina, dielek-elek lah kira-kira begitu. Ketika itu Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, beliau diam saja. Seperti menikmati cacian itu, beliau itu seperti merasa pantas dicaci, dimaki, kira-kira begitu. Setelah selesai dicaci, dimaki, sing mencaci itu pulang. Kemudian ketika Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar selesai pengajian, ketika tola'a fi babil bab, ketika beliau mau masuk pintu rumahnya, faidan baka bukaan syadidan, tiba-tiba Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar beliau nangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Istrinya dan murid-muridnya bertanya, ya Syekh, lima bekat. Wahai Syekh, kenapa kau menangis?
Kemudian Habib Muhammad bin Abdul Haddad mengatakan, ketahuilah wahai murid-muridku, tadi ada orang yang mencaciku, memakiku, menghinaku, merendahkan, memfitnahku. Lah, apakah Habib merasa tersinggung? Kami akan cari, kita bunuh itu. Bukan, ketahuilah ketika aku dicaci, aku menikmati cacian itu. Saking nikmatnya, aku lupa belum memberi maaf. Baru ketika masuk pintu rumah ini, aku teringat memberi maaf kepada orang tadi. Ketahuilah wahai murid-muridku, tidak la yu'minu ahadukum, tidak disebut orang beriman kepada Rasulullah kalau dia itu hidupnya pernah menjadi sebab orang lain hampir masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan orang tadi mati sebelum tak beri maaf, pasti matinya su'ul khotimah. Adik-adik, gara-gara Habib Muhammad terlambat ngasih maaf, beliau nangis beberapa hari. Masya Allah. Kalau kita ya rasudi, ngoten nggih. Kalau beliau tidak, terlambat ngasih maaf, beliau yang nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Muhammad itu kalau murojaah, kalau membaca kitab itu di atas loteng. Kalau kita loteng katanya, loteng. Kenapa? Beliau tidak mau kalau murojaah kitab ngaji itu ngantuk, nggak mau. Makanya beliau kalau murojaah di atas loteng, kalau ngantuk jatuh. Ini semangatnya belajarnya para ulama. Paham nggih? Panjenenganipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sehari beliau murojaah syarah minhaj. Murojaah kitab syarah minhaj itu 12 kitab setiap hari. Habib Muhammad bin Abdullah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Makanya monggo kita semuanya semangat untuk ngaji kitab-kitabnya para ulama. Ngoten nggih. Li anna ziyadatal bina'i, karena temen stune tambahi bangunan. Karena temen stune tambahi bangunan. Iku tadullu nuduhake apa ziyadatul bina. Iku tadullu nuduhake apa ziyadatul bina ala ziyadatil ma'na, ing atase tambahi makna. Biasanya dalam suatu kalimat, kalau kalimatnya tambah berarti maknanya tambah. Muhammad orang yang punya pujian, orang yang dipuji Muhammad. Kalau Muhammad orang yang banyak punya pujian. Seperti itu. Wali qaulihim lan krana ana ning ngendikane lan wali qaulihim lan krana ngendikane ladina rahmanud dunya utai rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Ada yang mengatakan bahwa rahmatnya Allah itu diberikan di dunia, kalau rahimnya Allah diberikan di akhirat. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi kagunganipun Gusti Allah alladzi kang hada kang paring petunjuk na ing kita. Aidalla tegese paring petunjuk na ing kita. Lihadat ta'lifi maring ikilah karangan. Rekan-rekan semua dan adik-adik nggih, pengarang kitab itu tidak pernah sombong. Ulama-ulama zaman dulu enggak pernah menyombongkan karyanya. Contoh Imam Mawardi. Imam Mawardi itu punya kitab totalnya kurang lebih 500 judul. 500 judul. Lah, Imam Mawardi adik-adik sampai meninggalnya enggak ada satupun orang yang tahu kalau beliau punya kitab sebanyak 500 judul. Kurang lebih 500 judul. Imam Mawardi. Ada kitab Tafsir An-Nukat wal Uyun 6 jilid. Kitab Al-Hawi Al-Kabir 19 jilid. Kitab Mau'izatil Mu'minin dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Ahkam As-Sultaniyah dan lain sebagainya. Nah, enggak ada yang tahu kenapa setiap beliau ngarang kitab ditaruh di dalam gua, ditaruh di gua, kemudian dikancing. Kemudian dia murid bilang kepada muridnya, "Wahai muridku, aku sekali-kali enggak pernah ridho kepadamu kalau engkau bercerita kepada orang kalau aku punya kitab sebanyak ini." Kenapa? Aku tidak mau mengarang kitab karena tujuannya ingin dimuliakan di dunia. Aku tidak mau mengarang kitab kalau tujuannya ingin dunia. Maka setelah meninggal dunia, kemudian dibuka, barulah orang tahu kalau karyanya Imam Mawardi sangat banyak sekali. Masya Allah. Jadi ikhlas sekali mengarang kitab. Ulama zaman dulu ikhlas mengarang kitab. Dan kebanyakan ulama itu mengarang kitab bukan atas namanya. Misalnya guru-guru kami, guru Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah itu kitab karya beliau rata-rata tulisan muridnya tapi di atas namakan gurunya. Tulisan muridnya di atas namakan gurunya. Ini demi memuliakan. Misalnya kitab Majmu' Syarah Muhadzab konon itu karya muridnya di atas namakan gurunya. Masya Allah. Okay. Makanya mari adik-adik semuanya semangat belajar ilmu. Imam Ghazali adik-adik, Imam Ghazali asar meninggal dunia. Zuhur sampai asar ngapunten sudah syalal. Apa syalal itu? Syalal itu sudah stroke. Gak bisa ngapa-ngapain, tinggal sini tok yang bisa bergerak. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu tubuhnya.
Dalam posisi sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Imam Ghazali masih sempat mulutnya bisa bicara, maka beliau ngendika, ngomong, muridnya nyatet, tercetak 300 halaman, kitab Minhajul Abidin, Masya Allah. Hampir meninggal, masih sempat mengarang kitab Minhajul Abidin, Masya Allah nih. Makanya adik-adik semuanya, mari semangat gitu. Insya Allah nanti adik-adik semuanya mengarang kitab semuanya nanti, Masya Allah gitu. Karya kitab semuanya, Masya Allah. Tiru Habib Ali Al-Habsyi, tiru Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri, Anda tahu Habib Salim Asy-Syatiri dulu pernah ke Riyadh. Di tahun sekitar 2010 pernah ke Riyadh. Beliau itu setiap tangganya adik-adik, setiap tangganya ada kitab. Ada buku. Beliau tidak naik satu tangga kecuali baca satu halaman dulu. Maka beliau diberi ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak naik satu tangga kecuali baca satu halaman dulu. Masya Allah. Bapaknya Imam Ibnu Taimiyah rela menjual rumahnya, rela menjual kendaraannya untuk apa? Untuk membayari orang biar duduk di depan kamar mandinya, adik-adik. Jadi beliau itu saking cintanya pada ilmu, rela membayar orang duduk di depan kamar mandinya. Ngapain itu? Beliau pesan kepada kepada pembantunya itu, pembantu, tugasmu satu toh, apa? Kalau nanti aku ke kamar mandi, BAB atau buang air kecil, tolong kamu baca kitab dengan suara keras. Kenapa? Aku tidak mau satu detik pun dalam hidupku itu terlewatkan waktunya tanpa mendengar ilmu, Masya Allah. Jadi tidak mau beliau walaupun di kamar mandi tetap pengen dengar ilmu. Ini semangatnya ulama zaman dulu mengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna lan ora ana sapa ingsun iku dan tidak ada sebuah petunjuk lanah tadia yakti paring petunjuk sapa ingsun laulaan hadana lamun ora paring petunjuk na ingsun sinten Allah Gusti Allah ilaihi. Adik-adik, bapak-bapak dan mbah-mbah yang saya muliakan nggih, yang namanya petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya kalau orang itu terlalu kaku, ndongone terlalu kenceng, malah mboten dijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan 97 tahun, ada yang mengatakan 107 tahun. Beliau minta, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kula pengen dipun paringi anak ya Allah, minta dikasih anak ya Allah, enggak dikasih sama Allah. Kenapa? Di dalam kitab yaitu Minahul Qudsiyah karya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi dijelaskan ala syarhi Al-Hikam Ibnu Athaillah, karena saat Nabi Ibrahim berdoa itu ada dakikatun nufus dalam hatinya, aku wis ndonga. Mergo aku wis ndonga ya kudu diijabahi. Nah, karena beliau dalam hatinya ada perasaan aku sudah berdoa dan harus diijabahi, gara-gara kalimat harus itulah yang membuat Allah malah tidak mengijabahi doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Falamma atazalahum ma ya'buduna min dunillah. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim terus sadar, ya wis lah, tugas bikin ndonga, tugas saya itu berdoa. Masalah Allah ngijabi atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Nembe wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Barulah Nabi Ibrahim dikasih putra yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yaqub. Ini loh Bapak Ibu yang saya muliakan nggih. Kalau jenengan itu berdoa niatnya lillahi ta'ala, pun Allah mau ngijabai monggo, mboten nggih mboten napa, tapi insyaallah tetap diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita semuanya tidak boleh anyel kepada murid-murid kita, enggak boleh. Tugas Anda sebagai guru itu mengajar murid-muridnya, bukan memastikan murid-muridnya kelak akan menjadi orang yang sukses, bukan. Hanya mengajar dan menyampaikan titipan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Nabi Yunus itu kan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di umat Ninawa nggih. Umatnya wangel dikandani, wis pokoknya sulit diberitahu, sulit dinasihati. Karena sulit dinasihati, adik-adik semuanya, bapak ibu semuanya, mbah-mbah semuanya nggih. Karena sulit dinasihati,
Nabi Yunus ninggal ke umate, ditinggal, kemudian naik kapal. Ketika naik kapal, cuaca tenang. Ketika beliau naik kapal sampai tengah, cuaca membahayakan. Artinya nahkodanya dawuh, semua barang-barang lempar ke laut. Tetap mau tenggelam. Hanya melakukan akro niku diundi, siapa yang keluar namanya maka dilempar ke laut. Sing medal Nabi Yunus. Orang-orang nggak mau, jangan Nabi Yunus kiai kita, jangan. Dikocok melih Nabi Yunus lagi. Sampai hampir 100 kali yang keluar Nabi Yunus. Ya emang takdirin Nabi Yunus dilempar ke laut. Plek, dilempar ke laut, masuk ke perutnya ikan huj atau ikan nun. Di sana beliau tersiksa. Beliau evaluasi diri, ya Allah, kalau salah nopo ya Allah, tidak ketemu salahnya. Kemudian beliau membaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adik-adik ya, saat itu Nabi Yunus kemudian membaca, ya Allah, kalau saya ada salahnya ya Allah, saya orang yang zalim ya Allah, ampuni saya dan janganlah saya termasuk bagian orang-orang yang zalim ya Allah. Baru 70 kali dibaca, Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan huj atau ikan paus atau ikan hiu, terserah monggo. Nah ini apa hikmahnya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dan mbah-mbah yang saya muliakan? Hikmahnya adalah kita tidak boleh sekali-kali mengatakan wis terserah sampean, tak kadiri manut, nggak boleh. Murid jenengan semodele apapun harus sabar diajar, nggih. Harus sabar ngajar, harus sabar didik. Niki nggak boleh meninggalkan umat, nggak boleh meninggalkan murid, nggak boleh. Acuh tak acuh dan anyel kepada murid tidak boleh. Coba kita lihat ya, di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dan mbah-mbah yang saya muliakan. Di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, Imam Syafi'i itu punya murid, jumlahnya 153 murid. Tapi hanya satu murid beliau yang paling mampu untuk meneruskan perjuangan Imam Asy-Syafi'i dan meneruskan sanad Imam Asy-Syafi'i. Adik-adik, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kalau misalnya cari sanad, saya pengen nyari sanadnya kitab Al-Um, mesti lewatnya Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Pengen cari sanadnya kitab Ar-Risalah, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kenapa? Rabi' ini muridnya Imam Asy-Syafi'i yang setiap diajar oleh Imam Asy-Syafi'i itu saking, ngapunten nggih, rodok-rodok stupidnya, rodok-rodok wiri-wiri stupidnya, rodok dedel lah. Itu Imam Syafi'i itu qad 'allamahu hatta arba'ina marratan. Khusus satu murid ini kalau diajar itu 40 kali baru paham. Karena Imam Syafi'i sabar, Imam Syafi'i telaten, akhirnya Imam Rabi' jadi ulama besar, jadi ulama yang luar biasa, dan bahkan beliaulah yang mampu untuk meneruskan sanad perjuangan keilmuan Imam Asy-Syafi'i. Jadi jangan menyepelekan. Mungkin malah murid-murid sing ora patek genah-genah niku, sing wangel-wangel diajar itu yang kelak menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Penting nih, Masya Allah. Jangan menyepelekan. Sing nuwakal jangan-jangan malah didoakan. Makanya pernah dari Gus Mustafa Bisri Rembang itu pernah ceramah teng daerah Kendal apa Brebes, agak lupa saya kalau Brebes. Beliau cerita, dulu di Solo ada seorang ulama namanya Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, Pondok Al Muayyad. Kakeknya saya, kakek kula. Mbah Umar ini pernah manggil ketua pondok, Kang Lurah pondok sini, tolong tulis namanya santri dari yang nakal sampai ternakal, di ranking. Semakin nakal semakin ranking 1. Nakal, setengah nakal, rodok nakal, dan ya enggak nakal. Di ranking. Kemudian pada suatu malam pengurus pondok, syukur sampean sering melanggar peraturan pondok, ditokke sama Mbah Umar. Kemudian setelah diatur kepada Mbah Yai Umar Abdul Manan, kemudian ditunggu, loh kok nggak ditotoki ya, sehari 2 hari, kok nggak ditotoki ya, kok nggak dikeluarkan santrinya nih. Ketua pondok lapor kepada Mbah Yai Umar Abdul Manan, Mbah Yai, kok santri yang nakal-nakal kok nggak dikeluarkan dari pondok itu, kenapa? Jawaban Mbah Yai apa? Loh, sampai itu bagaimana? Saya itu dititipi oleh orang tua mereka untuk tak didik, tak doakan. Aku minta data itu untuk di ranking itu, kenapa? Karena aku ingin nanti yang ternakal tak bacakan Fatihah 100 kali, sing rodok nakal 90 kali, setengah nakal 80 kali, sing mboten patek nakal 50 kali. Jadi semakin nakal semakin banyak didoakan. Wah, saat itu
Gus Mustafa Brysi ngaji di depan santri, jumlahnya 1000 santri di pondok Brebes apa Kendal tak lupa ya. Itu kemudian kiainya Masya Allah. Lah itu. Nah kemudian biar apa? Biar sukses semuanya, walaupun nakal tetap tak doakan. Biar sukses. Lah ibu-ibu bapak-bapak yang saya muliakan, saat Gus Mus mandap turun dari panggung, kiainya pondok itu santrinya 10 ribuan, sekitar 10 ribu. Kiainya pondok itu tiba-tiba naik menghampiri Gus Mus terus ngerangkul Gus Mus. Makasih ya Gus Mus ya, tadi jenengan tidak menyebut siapa santri ternakalnya. Ketahuilah dulu tak cek ternyata saya adalah santri ranking 1 ternakal. Ternyata santri ternakalnya sekarang punya santri 10 ribu. Masya Allah. Ini loh. Tapi enggak semua guru gitu nggih. Terus orang wah nanti sekolah di Diponegoro saya tak ternakal aja. Wah, jangan. Ya kalau gurunya kayak Mbah Umar, kalau gurunya enggak kayak Mbah Umar bagaimana lah ini. Ya. Jadi tirulah Mbah Umar sebagai guru nggih. Guru itu mendoakan riyadhah. Tugasnya guru 3. Tugasnya guru 3. Yang pertama napa riyadhah tirakat dulu. Maka mbah-yai zaman dulu, para habib itu kalau suruh ceramah dadakan enggak mau. Kenapa? Kiai Haji Abdurrahman Khudori Tegalrejo ya. Kiai Mbah Abdurrahman Khudori Tegalrejo, beliau kalau diminta pengajian dadak enggak mau. Kenapa? Beliau mengatakan, aku setiap mau ngisi pengajian paling tidak 2 minggu sebelumnya puasa dulu. Puasa setiap hari nirakati, mendoakan yang tak ceramai semoga dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarangan ceramah. Beliau Masya Allah Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Beliau setiap hari mendoakan yang mau diceramai dibacakan istighfar 70.000 kali dulu. Masya Allah. Makanya diberi sukses berkah jamaahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abi Yazid Al-Bustami, Asy-Syaikh Abi Yazid Al-Bustami ya, pengarang kitab Manhajul Hanif adik-adik. Masya Allah. Beliau setiap orang ngaji pada beliau, ngaji melihat wajah beliau malamnya pasti mimpi ketemu Rasulullah. Jadi kalau orang zaman dulu gampang. Orang zaman dulu kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah gampang. Pokoknya ngaji kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami malamnya pasti mimpi ketemu Rasulullah. Saking berkahnya wajahnya Imam Abi Yazid Al-Bustami. Masya Allah. Gini. Makanya tugasnya guru yang pertama apa? Riyadhah untuk murid-muridnya. Tirakat. Ki Ageng Memanahan adik-adik itu dulu sebelum ceramah, pulang mondok sebelum ceramah beliau tirakat puasa 20 tahun dulu, 20 tahun di Alas Mentawai Yogyakarta sana. Setelah tirakat 20 tahun baru kemudian beliau dakwah dan ceramah. Tidak mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu tai kalimat alhamdu. Huwa tai alhamdu itu al-wasfu sifat. Oh ya, kalau ada pertanyaan enggak tanya jawab gini, tapi taruh di meja kula nggih. Kalau ada pertanyaan taruh di meja. Pertanyaan fikih terutama karena kita ngajinya fikih. Iku al-wasfu sifat bil jamili kelawan bagus. Wassalatu tai rahmat ta'dim. Wa huwa tai as-salat iku minallah saking Allah. Ar-rahmatu rahmat al-makrunatu kang barengi bita'dimi kelawan ngegungake. Jadi sholawat itu apa sholawat? Sholawat itu adalah sebuah pujian kepada zat tertentu yang dibarengi dengan memuliakan. Assalamu wassalamu utai keselamatan. Ai atas limu tegese keselamatan min kulli afatin saking saben-saben perkara kang bahayani. Gak bahaya ta. Wanaksin lan kekurangan. Ala sayyidina ing atase bendoro kita. Pak, kita manggil Sayyidina itu apa enggak bid'ah itu? Adik-adik dan bapak-bapak serta mbah-mbah yang saya muliakan, Sayyidina itu namanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ya. Kalau pengen jawab pertama, kata Sayyidun itu adalah namanya Rasulullah. Rasulullah itu punya nama. Di dalam kitab Syarah Zarqauni Alal Muwatta ada kitab berjudul Zarqauni Syarahnya Al Muwatta. Itu Kanjeng Nabi punya nama totalnya 2000 nama. Salah satu namanya Rasulullah itu adalah Sayyidun. Maka kalau Kanjeng Nabi dipanggil Sayyidun nggih maklum mawon. Paham nggih? Jadi ngoten. Nami kula Ahmad Muhammad Mustain Nasuha. Nanti sing manggil saya kok Muhammad ya boleh-boleh saja. Muhammad nama saya. Manggil saya nama Ahmad ya boleh-boleh saja. Anak saya pertama namanya Abdullah Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Anak saya kok dipanggil
nganu Mas Fakih ya boleh-boleh saja. Dipanggil Muqaddam ya boleh-boleh saja. Karena memang namanya 4 itu kan ngoten nggih. Paham nggih? Nah, sama Kanjeng Nabi punya nama panjang. Aslinya panjang. Lah, makanya kalau ada manggil Sayyidina Muhammad ya maklum mawon. Kan ngoten nggih, paham nggih? Niki al-makrunatu bita'dim. Kanjeng Nabi juga pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku itu sayyidnya anak Adam, tapi enggak sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasululillah kang dadi utusane Gusti Allah likafati sakolaini maring sekabehane tuntutan loro. Al jinni rupane alam jin wal insi lan menungso. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya muliakan, Kanjeng Nabi itu diutus tidak hanya untuk kaum manusia tok, apalagi cuman umat Islam tok, tidak. Tapi Kanjeng Nabi diutus untuk umat manusia, untuk jin, binatang, malaikat dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ingat nggih. Makanya nanti di dalam kitab I'anah yang akan kita baca ini nanti sampai beberapa tahun ke depan itu bahwa yang kita baca tidak hanya fikihnya manusia, tapi juga mungkin kadang-kadang membahas fikihnya jin. Kalau misalnya kita sentuhan sama jin, apakah membatalkan wudhu atau tidak, nanti dibahas. Kalau kita ada manusia kawin sama jin, bagaimana hukumnya dibahas. Jadi seperti itu. Ijma'an hale ngumpul lagi. Wa kadalan kaya mengkono al jin wal malaikat, al malaikat ajil lan wal insi, al malaikatu tai malaikat. Termasuk malaikat juga dibahas. Fikih tentang kemalaikatan. Nggih. Alama ing atase perkara-perkara kang ngendika hu ing mah. Sinten jamun sekabehane muhakkikuna wong kang den anggap ahli tahqiq. Jadi orang yang ahli tahqiq ini. Adik-adik, barang man qala yaumal jum'ah tsamanina marrah. Kalau bisa setiap hari Kamis malam Jumat utawi hari Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu dan mbah-mbah yang saya muliakan nggih. Setiap hari Kamis malam Jumat atau hari Jumatnya bacalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Itu dibaca 80 kali. Dibaca 80 kali. Barang siapa membaca itu 80 kali, ghafarallahu dzunuba tsamanina sanatan. Barang siapa membaca doa tadi, sholawat tadi 80 kali di hari Kamis malam Jumat atau hari Jumatnya, maka dosanya 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 80 kali saja dibaca itu. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. 80 kali dosa panjenengan diampuni 80 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa mitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di dalam kitab ini ala wa Muhammadun utaika lafat Muhammad iku alamun alam mangkulun kang den nukil. Jadi Muhammad itu alam mangkul ya, alam mangkul. Min ismil maf'uli saking isim maf'ul. Al mudha'afi kang den tikelaki tasdite. Kang den tikelaki alias ditasdid. Jadi kata Muhammad itu adalah isim alam mangkul yang diambil dari kata Muhammad yang ditat'if diberi tasdid. Maudhu'un kang den dadekake tema liman maring wong kasurat kang akeh apa khisaluhu wateke alhamidati kang bagus. Orang yang banyak punya amal soleh, punya sifat yang mulia, itu biasanya diapresiasi dengan kalimat Muhammad. Makanya adik-adik, kalau adik-adik besok kuliah di Yaman, amin nggih. Kalau mbak-mbak yang di sana besok kuliahnya di Yaman, amin. Mau kuliah di mana? Di Yaman atau Mesir? Yaman nggih. Saya dulu di Yaman. Di Yaman kok jenengan memanggil orang yang kelihatan soleh, panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Berarti apa? Manggil orang yang akhlaknya mulia. Paham nggih? Seperti itu.
dikatakan sumia dan arani bihi kelawan Kanjeng Nabi sapa nabiyuna nabendera kita sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin kelawan ilham minallahi saking Allah li jaddi maring bae Kanjeng Nabi. Siapa yang memberi Kanjeng Nabi nama Muhammad? Siapa yang memberi Kanjeng Nabi nama Muhammad? Yang memberi Kanjeng Nabi nama Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mendapatkan ilham dari Allah kepada kakeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulu tai rasul. Adik-adik, jumlahnya nabi berapa? Mbak, berapa jumlahnya nabi? Hah? 200.000, 124.000. Totalnya nabi itu 124.000. Nak rasul. Rasul berapa rasul? Totalnya rasul 313. Jadi gini, di dalam kitab Thamaratu Yani'ah Firiyadil Badi'ah, adik-adik, sekitar 5 minggu yang lalu saya berziarah. 5 minggu yang lalu kalau ziarah ke makamnya Imam Nawawi, pengarang kitab Thamaratu Yani'ah Firiyadil Badi'ah. Makamnya Imam Nawawi itu utuh jasadnya. Imam Nawawi itu setelah 130-an tahun dimakamkan, jasadnya utuh, adik-adik. Beliau mengatakan, man wado'a au hamala au kataba, barang siapa orang yang menulis atau membawa atau memasang 313 namanya Rasul, maka rumahnya akan aman dari maling dan kebakaran. Andai kan ditaruh di dompetnya akan aman dari kekurangan rezeki. Andai kan ditaruh dimanapun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan Bapak Ibu nggih, rumah panjenengan itu ada tempelan 313 namanya Rasul. Usahakan itu, usahakan. Nah itu, kalau nanti gak punya boleh minta kulo. Kalau ada filenya tinggal ngirim filenya di print sendiri. Nah ini loh. Ini pasang di kamarnya biar aman, pasang di kamarnya biar barokah. Mohon ini. Kemudian war rasulu tai rasulikum minal basyari saking manungsa. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasul itu siapa sih? Satu, Rasul itu pasti manusia. Gak mungkin Rasul dari bangsa jin, gak mungkin, pasti manusia. Dan manusia yang asli. Rasul itu tidak mungkin keturunan daripada hewan. Misal, nanti kita bahas nanti. Pertemuan berikutnya kita bahas bagaimana hukumnya kalau ada kambing kawin sama manusia, anaknya berupa manusia. Kita bahas nanti pertemuan berikutnya. Itu nanti dibahas. Di kitab ini lengkap. Ini kitabnya 4 jilid kitabnya. Aslinya 4 jilid. Ini jilid pertama. Jadi kita bahas. Gak bisa misalnya ada Rasul kok keturunan daripada jin nikah sama manusia. Jin nikah sama manusia kok anaknya manusia. Maka manusia ini tidak mungkin jadi Rasul. Yang kedua, zakarun. Rasul itu harus laki-laki. Siapa laki-laki itu? Man lahu alatu zakar. Wong sing duweni alat zakar itu namanya laki-laki. Paham ya? Pak, Rasul itu ada yang banci enggak Pak Mustain? Enggak ada. Banci itu siapa? Man lahu alatur rajuli wan nisa'i au malahu alatur rajuli wan nisa'i. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, banci itu adalah orang yang punya 2 alat kelamin atau belas enggak punya alat kelamin. Itu namanya banci. Banci itu bukan yang gini-gini, bukan. Tapi banci itu adalah orang yang punya 2 alat kelamin. Ngoten nggih. Pak, kalau banci itu sholatnya bagaimana, Pak? Sholatnya harus diadakan eksperimen. Di antara 2 alat kelamin itu mana yang lebih condong? Misalnya, ada orang ini banci ini punya 2 alat kelamin. Ini laki-laki atau perempuan sholatnya ini? Maka didatangkanlah perempuan di situ, didatangkan perempuan. Kalau dia itu ketika datang perempuan kok itunya tahiyat, itunya mau jenengi apa ini? Ya itulah tegak, maka berarti dia laki-laki. Tapi kalau didatangkan perempuan kok biasa-biasa aja, ya, maka bukan laki-laki. Kemudian datangkanlah laki-laki. Kalau didatangkan laki-laki kok hatinya kok mailul qalbi, jeduk, nah, berarti dia itu adalah perempuan. Paham nggih? Itu eksperimennya gitu. Kalau enggak tes DNA juga boleh. Kemarin PBNU Nahdlatul Ulama Bahsul Masail teng Lampung, keputusannya adalah tes DNA bisa menjadikan sebab tendensi apakah dia laki-laki atau perempuan. Ngoten nggih. Pak, kalau ada banci masuk penjara bagaimana, Pak? Penjaranya laki-laki atau perempuan? Penjaranya harus disendirikan, bukan sama laki-laki, bukan sama perempuan. Kayak artis yang laki-laki terus jadi perempuan itu loh. Laki-laki
Itu laki-laki itu. Tapi dia jadi perempuan. Bagaimana itu? Nggak boleh di penjaranya laki-laki. Wah, di penjara laki-laki ya habis itu setiap hari. Kalau di penjaranya perempuan nggak boleh terjadi ikhtilat. Nggak boleh adik-adik. Hurun harus merdeka. Namanya nabi itu pasti merdeka, bukan budak. Nggih. Ukhiya ilaihi bisyar'in, ukhiya kang den paringi wahyu ilaihi maring nabi bisyar'in kelan syariat. Nabi dan rasul itu pasti dapat wahyu, pasti itu, pasti dapat wahyu. Au umiro lan den perintah bitablihi kelawan nyampeake syara. Nabi rasul itu dapat perintah menyampaikan wahyu untuk ceramah. Wa illam yakun lamun ora den ana iku lahu tetep kudu nabi apa kitabun kitab wala naskhun lan ora ana nasuh kayusya kaya Nabi Yusya alaihi wasallam. Walaupun rasul itu juga ada yang tidak punya kitab. Contohnya siapa? Rasul Yusya. Rasul Yusya itu tidak punya kitab. Tetap rasul nggih, tetap rasul. Pak, kalau nabi perempuan ada enggak, Pak? Nabi perempuan mboten enten. Cuman di dalam kitab tafsir Tobari atau tafsir Qurtubi ada pendapat yang mengatakan Siti Maryam itu nabi. Cuman pendapat itu dibantah oleh ulama-ulama yang lain nggih. Pokoknya nabi sementara laki nggih. Wong wedok niku fokus teng omah mawon nggih. Fokus teng omah khidmah kalih wong lanang masyaallah. Penak wis penak. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi laki-laki. Yep, kalau perempuan jadi presiden betul presiden. Fa ilam yu'mar bitablihi fa ilam yu'mar mongko lamun ora den perintah. Bitabli kelawan nyampeake syariat fa nabiun mongko iku den arane nabi. Kalau tidak diperintah menyampaikan syariat maka namanya nabi. Entuk wahyu tapi gur dipek dhewe niku namine nabi. War rasulu tay rasul iku afdhalul utama minan nabi saking nabi. Rasul itu lebih utama daripada nabi ijma'an hale ijma'. Rekan-rekan dan yang saya muliakan, adik-adik yang saya muliakan nggih, sebagai penutup perlu diketahui bahwasanya di dalam kitab I'anatul Thalibin ini kitabnya 4 jilid ya, 4 jilid. Insyaallah nanti Anda sampai lulus SMP mungkin belum hatam. Kalau belum hatam ikut ngaji. Di dalam kitab ini dikatakan la ta'kulul ardu jisman lin nabi walad. Ada 5 golongan yang jasadnya tidak akan pernah diberi busuk oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 golongan. Oke. 1, jasadnya para nabi. Makanya adik-adik, Nabi Muhammad sudah berkali-kali jenazahnya mau disucuri melalui bulldozer, melalui bawah tanah tidak pernah berhasil. Kenapa? Kanjeng Nabi jasadnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Teng Aljazair kemarin ada orang mencuri tulangnya Nabi, jasadnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi niku utuh nabi. Semua nabi utuh jasadnya. Mbah Maimun Zubair Masya Allah kemarin dibongkar jenazahnya, dibongkar makamnya utuh jenazahnya. Yang kedua adalah jenazahnya orang-orang yang mati syahid, utuh. Siapa mati syahid itu? Orang yang mati di medan perang. Yang kedua, siapa yang mati syahid itu adik-adik? Man mata iskon. Orang yang mati syahid itu termasuk seorang laki-laki yang jatuh cinta pada perempuan, atau perempuan yang jatuh cinta pada laki-laki ditahan tok. Ketika dia menahan terlalu kenceng, kemudian dia mati, maka orang yang mati menahan cinta, matinya mati syahid. Nah, niki. Ditahan mawon nggih. Ampun pacaran nggih, masyaallah. Semoga yang pacaran putus semuanya, masyaallah. Siap. Enak wis ya. Ampun putus. Ampun pacaran ampun. Man jalasa ma'an nisa zadallahu jahla wa syahwat. Laki-laki kok berhubungan dengan lawan jenis, maka bertambah syahwat dan kebodohannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ahli ilmu. Orang kalau mau belajar ilmu, maka matinya kapanpun mati syahid. Utuh jasadnya utuh. Yang keempat siapa? Muazzin. Muazzin itu jasadnya utuh. Kemarin banyak ya. Kemarin di Madura ada seorang muazzin, makamnya dibongkar karena mau dipindah, jenazahnya utuh. Jadi kalau adik-adik seneng azan, besok matinya jasadnya utuh. Yang kelima adalah yaitu
wa qari'ul Quran, dan orang-orang yang ahli Quran. Tuba liman yahfadhu dunya wa ukhra abadat. Wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. Berbahagialah mereka orang yang ahli Quran. Kenapa? Kalau mati jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya. Insya Allah kita semuanya nanti kalau mati jasadnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih wa ala ma nawal Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi wa ala ma nawa Syekh Muhammad ibn Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.